puasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan kunjungan kerja Bapak Gubernur di Kabupaten Sika. Sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sika, kami menyampaikan limpah terima kasih dan apresiasi di tengah kesibukan Bapak Gubernur masih hadir bersama kita guna memberikan dukungan dan atensi dalam membangun kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Kabupaten Sika. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa. Kami mencatat Pak Gubernur sudah kurang lebih 4 kali datang ke Kabupaten Sika dalam kurun waktu 7 bulan setelah proses pelantikan. Kami percaya bahwa ini adalah bagian dari komitmen, bagian dari kepedulian terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sika, khususnya dan masyarakat NTT pada umumnya. Hadirin yang saya hormati, pada pengantar APBN yang lalu, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sudah memberikan kepastian tentang program jaminan kesehatan nasional dan sistem kesehatan yang akan kita tingkatkan kualitasnya di tahun 2026 nanti. Untuk itu, sebagai institusi yang paling terdepan menjaga dan memastikan itu bisa berjalan di lapangan adalah BPJS Kesehatan. Dan tadi laporan dari Sika tadi sudah kita dengar, banyak perkembangan yang terjadi, apalagi setelah kasus dokter anestesi kemarin saya lihat di Sika makin bagus situasinya. Dan kita belajar banyak dari peristiwa kemarin, kejadian yang menimpa kita semua walaupun di Sika. Dan itu juga membuat banyak perubahan terjadi di Indonesia untuk bagaimana kita mengerahkan potensi nakes kita termasuk dokter untuk spesialis dengan baik. Karena ini kita dengan banyak Bapak Ibu dari kepala desa, kami kemarin itu memimpin undang-undang tentang kesehatan. Undang-undang ini Omnibus Law, 11 undang-undang digabungkan dalam satu undang-undang. Saya pimpin pembahasannya sampai selesai. Dan khusus buat kita di desa ini, diharapkan itu kita memiliki 3 tenaga kesehatan yang itu mesti bisa ada di setiap desa. Masing-masing desa sudah punya kan 3 tenaga kesehatan? Ada atau ada yang belum? Sebagian sudah ya? Yaitu bidan, perawat dan gizi ya. Oke. Dan memang ahli gizi ini menjadi penting juga pada saat sekarang kita punya program MJG seperti saat ini. Terkait dengan urusan kesehatan juga, yang BPJS Kesehatan juga akan menjadi salah satu pengawas begitu. Tadi sudah disebut adalah terkait dengan program cek kesehatan gratis. Jadi kenapa pentingnya cek kesehatan gratis ini? Karena kita di Indonesia ini kepingin agar lebih baik uang itu digunakan untuk menyehatkan orang, bukan menyembuhkan orang sakit. Ya, kita ingin agar uang untuk kesehatan kita ini untuk menyehatkan orang, bukan menyembuhkan orang sakit. Kalau proporsi hari ini, kalau kita bicara bahwa ada 5 tahapan pelayanan kesehatan itu, promotif, meningkatkan derajat kesehatan, preventif, mencegah sakit, kuratif, mengobati orang sakit, rehabilitatif, untuk membantu pemulihan mereka yang lagi dalam proses penyembuhan dan yang rata-rata yang kena sakit jangka panjang. Terakhir saya tambahkan paliatif, yang itu baru lagi yang harus kita siapkan lagi. Nah, uang kita ini paling banyak habis hanya untuk orang kuratif itu, menyembuhkan orang sakit. Padahal negara-negara yang maju, daerah-daerah yang maju itu, kita tidak boleh lagi uang itu habis banyak untuk menyembuhkan orang sakit. Lebih baik membuat dia sehat dan membuat dia tercegah dari penyakit. Itulah pentingnya cek kesehatan gratis dari programnya Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita dorong makin banyak orang ikut, terutama yang masuk usia produktif.
Karena kita mau mencegah itu di level itu, di level yang lagi bekerja ini biar mereka sudah tahu sejak awal. Karena kalau dia sudah kena dari awal itu tidak ketahuan, itu ketika dia kena sudah parah itu pengobatan kuratifnya itu mahal sekali. Dan cenderung orang sudah di situ pada posisi menyerah. Jadi sekali lagi saya harap Bapak Ibu sekalian tolong ajak orang masyarakat agar ikut cek kesehatan dengan baik. Ini bukan buat Presiden Prabowo, bukan buat Menteri Kesehatan, bukan buat kita. Ini buat semua warga negara kita. Karena kalau sudah sakit itu yang pasti pusing banyak orang. Apalagi udah sakit-sakit yang agak berisiko tinggi. Yang berikut itu dari sektor kesehatan yang penting, yang perlu kita atensi itu adalah soal kepesertaan. Jadi pastikan agar warga kita itu seluruhnya masuk sebagai peserta. Soal pembiayaan ini juga tentu kita bagi-bagi lagi. Ada yang mandiri, ada yang dari pusat, dari kabupaten, dari provinsi. Nah, tapi terkait dengan pelayanan kesehatan itu urusan BPJS seperti cek. Dipastikan bahwa seluruh pelayanan kesehatan dasar itu juga disiapkan. Apalagi saat ini kita sudah beruntung bahwa pola pelayanan kesehatan berbasis digital itu sudah diterima sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Yang berikut terkait hal ini adalah soal menyangkut yang tadi sudah disampaikan terkait dengan MBG. Ya, saya pikir MBG ini kita sudah tidak banyak praktek. Kalau saya sekarang lebih baik kita berpikir praktek sudah. Jadi siapa yang punya dana cukup atau bisa dalam kelompok, bisa bersama-sama yang lain, bikin dapur sudah. Dan memang dapur ini menurut saya penting betul kita bikin di NTT. Satu kan gizi dari anak-anak SD, SMP, SMA bisa dibagi. PAUD bisa dibagi, ibu hamil menyusui pun dapat. Jadi ini juga berlaku bagi anak-anak juga untuk ibu hamil menyusui. Jadi dia bisa untuk mengatasi stunting di daerah yang ada di sekitar lokasi dapur tersebut. Gizi dia sudah pasti dapat. Yang kedua, ekonomi masih berputar. Kebutuhan MBG tadi seperti Pak Bupati sampaikan tadi itu banyak sekali. Itu pasti ekonomi berputar. Dan yang ketiga, yang penting adalah akhirnya kita punya anak-anak dan juga Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi pengusaha lokal. Itu pasti akan terbentuk dari sendirinya. Kami meminta Kabupaten Sika beserta seluruh Forkopimda dan seluruh masyarakat Kabupaten Sika mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajaran. Kami berharap semoga kunjungan ini memberikan dampak dan manfaat bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sika dan juga provinsi. Ayo Sika, ayo.